Kalau misalnya si laki-laki yang kemudian lebih paham agama, ini lebih enak untuk mendidik istrinya. Tapi kalau terbalik itu susah. Kenapa? Karena laki-laki punya monster namanya ego. Dia padahal bodoh dalam masalah agama, tapi dia ajarin istri itu dia nggak mau. Susah memang. Makanya kalau Anda tahu cukup banyak perkara agama, carilah suami yang level keilmuannya tentang agama lebih tinggi. Jadi Anda tetap muridnya. Karena susah, ego itu susah ditaklukin. Dikasih makannya susah, monsternya itu. Au ya'dhana laha an tahdhur majalisal ilmi li tata'allama dzalik. Atau memberikannya izin untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agar dia belajar. Nah, ini ada nih. Sudahlah kita sebagai suami enggak faham-faham amat soal agama, kemudian istri izin untuk ikut majelis salim dilarang-larang. Loh, Anda enggak ngajari dia agama. Dia izin untuk belajar agama dan Anda larang-larang. Enggak boleh. Kewajiban Anda mengajarkan kepadanya urusan agamanya kalau dia nggak tahu. Kalau babnya adalah Anda yang kurang tahu, izinkan dia belajar. Bagusnya lagi dia belajar, Anda juga belajar. Jadi kemudian imbang, sama-sama belajar. Istrinya rajin ikut kajian, suaminya nggak pernah. Nah ini jomplang lagi. Dan kasus seperti ini banyak. Betapa banyak kasus seperti ini terjadi. Istrinya rajin belajar agama, suaminya malas-malesan. Akhirnya istrinya tahu banyak perkara agama, tapi kemudian dia berat untuk menyampaikan suaminya. Kenapa? Suaminya nggak belajar. Coba belajar sama-sama, kan enak. Saling mengingatkan akhirnya satu sama lain. Dek, kita ke pengajian yuk. Ayo kak. Anak-anak gimana? Kita ajak aja, udah besar ini. Maksudnya sudah umur 4 atau 5 tahun, sudah bisa diatur lah, kita ajak aja. Sedikit banyak dia akan dengerin itu ceramah para ustadz. Walaupun tujuan dia ke masjid mesti main sebenarnya, nggak apa-apa. Kita ajak aja. Belajar sama-sama biar enak. Ini yang terjadi banyaknya seperti itu. Para akhwatnya nih kayak Anda nih, bu ibu, para akhwat Australia. Makanya kan kita inginnya bapak-bapak juga hadir atau bapak-bapak juga punya pengajian. Jangan para istri aja yang belajar, suaminya enggak. Harus sama-sama tahu. Kenapa? Anda berdua, kita berdua dengan istri kita itu akan menjadi contoh pertama anak. Bagaimana kita akan mencetak anak yang saleh, yang ketika kita meninggal mereka mendoakan kita tidak mendidik mereka. Mencetak anak soleh itu diantaranya adalah contoh tauladan dari bapak ibunya langsung. Dia nggak akan contoh orang lain, bapak ibunya akan dia contoh. Lah kalau bapak ibunya tidak paham akan perkara agamanya repot. Masa sedikit-sedikit ketika anak bertanya, nanti anak kita tanya ustadz. Nanti anak kita tanya ustazah. Enggak setiap waktu mereka ada untuk Anda. Kenapa? Mereka juga punya keluarga kok. Harus belajar. Jadi mengajar di antara hak istri dan ini kewajiban suami, mengajarkan kepadanya perkara yang penting dalam urusan agamanya, akidah, ibadah. Lanjut, maka kepada perkara tazkiyatun nufus. Tapi itulah tahapan-tahapannya. Jika dia tidak mengetahui hal itu, ada orang kemudian istrinya mu'alaf, mesti gak tahu banyak dia tentang perkara Islam. Tugas Anda mengajarinya. Jika tidak, maka izinkan dia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agar dia belajar darinya. Dan akan lebih baik jika Anda juga belajar sama-sama.